Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab usul manhaj salafnya. Namun sebelumnya saya mengucapkan kepada seluruh member Al-Fawaid, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semuanya, minal aidin wal faizin, dan semoga termasuk kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses. Kullu amu antum bi khair, dan setiap tahunnya semoga kita selalu di atas kebaikan. Kita lanjutkan fasal yang ke-7, yaitu nata'ijul iltizam bimanhajis salaf wa thamaratiha. Fasal yang ke-7 yang merupakan fasal terakhir dari buku ini, yaitu hasil-hasil yang diinginkan dari berpegang kepada manhaj salaf. Apa itu? Yang pertama, tahqiqu kamaliddin wa tamamun ni'mah wa qiyamul hujjah. Merealisasikan kesempurnaan agama ini, karena agama ini sudah sempurna. Ya, karena agama sudah sempurna, maka tidak perlu kita tambah-tambah lagi. Dengan mengikuti manhaj salaf, maka kita akan terjauh dari berbagai macam kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu merusak kesempurnaan agama. Yang kedua, thubutul ismah lisyari', bahwa kemaksuman itu hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Kemaksuman artinya terpelihara dari kesalahan. Itu hanya untuk asyari', ya, pembuat syariat. Adapun ya selain nabi dan rasul berupa para ulama atau kiai atau ustadz, mereka semua tidak maksum, tidak terpelihara dari kesalahan. Mereka bisa jatuh kepada kesalahan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah jatuh kepada kesalahan. Maka kewajiban kita adalah berhujjah, berpegang, berdalil hanya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan yang ditunjukkan oleh keduanya. Kemudian yang ketiga, at-tasdiq bi jami'i nususil kitabi was sunnah, dengan berpegang kepada manhaj salaf. Maka kita membenarkan seluruh nas-nas Al-Quran dan sunnah. Ya, kenapa? Karena manhaj salaf mengimani bahwa nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang sahih saja, maksudnya ya, yang bisa diterima, itu tidak akan bertabrakan satu sama lainnya. Dan bahwasannya Al-Quran dan hadis harus lagi dikedepankan daripada akal dan pendapat manusia, sehingga mereka lebih ya tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan sunnah daripada kepada pendapat-pendapat manusia. Keempat, ta'zim nususil kitab was sunnah, mengagungkan nas-nas Al-Quran dan sunnah. Karena hanya manhaj salaf saja yang mengagungkan Al-Quran dan sunnah. Selain itu mereka ya tidak mengagungkan. Terkadang lebih mengagungkan pendapat ya ulama, lebih mengagungkan pendapat kiai, lebih mengagungkan pendapat ajengan, lebih mengagungkan pendapat ya pemimpinnya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Adapun yang mengagungkan Al-Quran dan sunnah itu hanyalah manhaj salaf, ya, karena generasi terdahulu lah mereka yang masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati mereka pengagungan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kelima, yaitu mengikat seorang muslim dengan salaf mereka yang saleh, pendahulu mereka yang saleh, dan kepada para ulama yang rabbani. Karena seorang muslim harus diikat dengan salafus saleh, yang merupakan generasi yang langsung dipuji Allah dan Rasulnya. Ya, maka dengan kita mengikatkan diri dengan generasi salafus saleh, berarti kita berusaha ya dan akan terbimbing insya Allah ya langkah kaki kita. Demikian pula dengan para ulama yang rabbani yang mengikuti manhaj mereka. Maka ya orang yang berpegang kepada manhaj salafus saleh, insya Allah mereka akan terbimbing dalam memahami Al-Quran dan hadis. Yang keenam, as-sukut amma sakata anhu salaf, diam terhadap apa yang didiamkan oleh salaf. Artinya sesuatu yang tidak dibahas oleh salafus saleh mereka tidak bahas. Ya, kecuali kalau itu masalah-masalah yang kontemporer yang baru terjadi di zaman ini, yang tidak ada di zaman dahulu dan butuh kepada jawaban. Maka ini adalah diserahkan kepada para ulama-ulama yang telah kokoh keilmuan mereka, ahli ijtihad. Adapun orang-orang yang belum sampai derajat ijtihad,
Apalagi para penuntut ilmu yang kecil, tidak layak dan tidak boleh mereka berbicara dalam masalah-masalah kontemporer. Namun kenyataannya di zaman sekarang, hatta sebagian ikhwah kita yang berusaha ngikutin manhaj salaf, tapi mereka ternyata juga subhanallah menyelisih manhaj salaf dalam masalah ini. Mereka malah ikut berbicara dalam masalah-masalah yang kontemporer, padahal mereka tidak punya keilmuan sama sekali. Pembahasan yang ketujuh, as-sabat al-haqqi wa tuma'ninati fihi wa adami taqallub. Mengikuti manhaj salaf menjadikan kita tegar di atas kebenaran. Kita akan terus kokoh di atas kebenaran dan tidak mudah terombang-ambing. Ya, kenapa? Karena manhaj salaf ini telah mengokohkan kaidah-kaidahnya. Siapapun yang sudah memahami kaidah-kaidah dan menguasai kaidah manhaj salaf, dia tidak akan mudah terombang-ambing. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, Allahul ladzi alladzina amanu yuthabbitu Allahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya, maka dari itu orang yang berpegang kepada manhaj salaf, mereka akan senantiasa kokoh dan tegar di atas kebenaran. Yang kedelapan, tawahhudu sufufil muslimin, akan bersatu padulah kaum muslimin di atas kebenaran dengan persatuan yang hakiki, bukan hanya sebatas persatuan badan-badan saja. Dan yang terakhir yaitu al-hidayah wan nasr wat tamkin, yaitu hidayah, kemenangan dan kekokohan di dunia ini. Ya, mereka akan diberikan oleh Allah pertolongan sebagaimana Allah menolong generasi salaf terdahulu. Imam Malik berkata, lan yuslih akhir zaman illa bima salaha bi awwalu. Ya, generasi akhir ini tidak akan pernah beres kecuali dengan apa yang membereskan generasi awalnya. Allahu alam. Selesai sudah pembahasan kitab ya usul manhaj salaf ya ashabul hadis. Wallahu alam.